Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan perhatikan dulu apakah ada sampah di sekelilingnya. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik Pak. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal absen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Bintang Abrar. Iya, Pak. Dia Iya, Pak. Farel Ardan Ramadan. Iya, Pak. Eka Aditya. Hadir, Pak. Aura Farel Sentosa. Iya, Pak. Azam Muzaki. Hadir. Iya, Pak. Bintang Kaniu. Iya, Pak. Farul Fadila. Iya, Pak. Wadlan Aulia Zaki. Iya, Pak. Coba ditutup pintunya Nanda. Faizul Akbar. Iya, Pak. Siapa lagi? Fatih Fitrinando. Iya, Pak. Habibur Rahman. Iya, Pak. Abil Saputra. Iya, Pak. Hasan Nuri Hidayat. Eki Aniaman Lahodo. Iya, Pak. Ibnu Said Al-Farizi. Iya, Pak. Watur Ramadan. Ada? Miftahul Ramadan. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Al-Farizi. Hadir, Pak. Muhammad Excel. Hadir, Pak. Muhammad Dainul Faiz. Iya, Pak. Muhammad Faririci. Hadir? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Oke, siap. Siapa lagi? Kaison. Hadir, Pak. Kisan, Pak. Ya, ada Kaison kan? Hadir, Rada Pratama Putra. Pak. Baik. Raffi Ananda. Hadir, Pak. Rafitra Solihin. Sakit, Pak. Kenapa dia? Sakit, Sakit apa? Lebong, Pak. Main futsal kemarin. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan Solihin ini cepat sehat ya. Amin. Ramadhani. Ya, Pak. Sehat Ramadhani. Ya, Pak. Ronaldo Mandala Dwitama. Ya, Pak. Suara tidak ada. Surya Dinata. Hadir, Pak. Syifa Indra Sidik. Wafik Muhammad. Hadir, Pak. Yura. Hadir, Pak. Zidan Al-Rafiq. Hadir, Pak. Zikro Salawati Ramadan. Hadir, Pak. Ada? Sakit, Pak. Sakit. Berarti 2 orang sakit sama Fitratus Solihin ya. Pak. Kita doakan semoga temanya cepat pulih kembali dan bisa jumpa dengan kita bersama dalam rangka proses belajar dan mengajar. Amin. Baik Anda semua, silakan
Dibuka surat An-Nur ayat 2, surat yang ke-24. Ya, silakan dibuka. Ada ketemu? Ayat 2. Siapa yang pintar ngaji di sini? Pintar semua kan? Ada ketemu? Oke, surah An-Nur ayat 2. Oke, semua kita perhatikan Al-Qur'annya semuanya. Oke, kita baca. Udah ketemu? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la siapa? Mana Al-Qur'annya yang pakai tarjim? Oke, silakan tafadhal. Maka zina perempuan dan zina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, Anda semua, itu surah An-Nur itu membahas tentang hukum zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambutlah atau deralah setiap-tiap mereka 100 kali dera. Dan janganlah kamu belas kasihan terhadap mereka sehingga kamu terhalang untuk melaksanakan hukum Allah. Dan kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka laksanakanlah hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu Anda semua, ya. Itu hukum zina untuk siapa? Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya. Siapa orang yang berzina hukumannya didera atau dicambuk. Kemudian siapa pelaku zina yang hukumnya dirajam, ya, dikalikan tanah sampai ke leher, lalu dilempar dengan batu sampai mati. Itu namanya rajam. Siapa pelakunya? Nanti kita akan bahas itu, Anda. Baik, untuk hari ini, Anda, kemarin kita sudah belajar tentang etos kerja, ya, etos kerja, ya, dan Anda semuanya sudah paham, ya. Pak lihat dari hasil LKPD-nya, ya, luar biasa, semuanya sudah paham, ya, tentang etos kerja. Sekarang, ya, kita akan belajar tentang larangan, ya, pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Itu yang akan kita bahas hari ini, ya, sesuai dengan surat yang Ananda bacakan tadi, ya, yang kita bacakan bersama. Sekarang Bapak bentuk 4 kelompok ini Ananda, ya. Silahkan nanti Ananda kerjakan, ya, apa yang Bapak bagikan. Ini yang kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1, yang itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini saya kasih kalian ini
silahkan kalian buat di sini keterangannya apa? Keterangan dari gambar ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silahkan dibuat ini. Jadi apa tujuan dari pelajaran ini? Tujuannya yang pertama adalah bagaimana Ananda itu mengerti, ya, mengerti dalil tentang larangan berbuat zina, ya, paham, hafal. Kemudian bagaimana Ananda nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya jangan terjerumus kepada pergaulan bebas dan zina. Kemudian bagaimana Ananda nanti bisa, ya, menjaga diri, harkat martabat diri selaku manusia, ya. Nah, baik, sekarang Bapak kasih tugas kelompok 1. Silakan nanti ditulis di belakang. Kemudian Ananda nanti perwakilan membacakan hasil dari pemahaman gambar tersebut. Oke? Paham tugasnya? Paham. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2, ini tugasnya, ya. Amati gambar yang 2 ini. Oke? Lalu nanti bagaimana pandangan Ananda semua masalah ini dan bagaimana solusinya. Oke? Bisa dipahami? Silakan ditulis nanti di kertasnya masing-masing. Oke, Al-Qur'annya ditutup dulu. Nah, ini kelompok 3. Oke? Kelompok 3 silakan dipahami, ya. Nanti dibacakan. Kelompok 4, ini tugasnya, tolong diringkas. Tidak ada yang tidur-tidur di meja. Siapa yang mengantuk silakan dicuci mukanya. Oke? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Siapa ada kameranya satu? Tolong ambilkan satu Bapak. Oh, suara. Oke, silakan dikerjakan. Amati gambar tersebut dan dipahami, ya. Masih soalnya. Terima kasih. Sudah? Baik, kemudian ini. Oke, ambil betul lagi. Ya, ada suaranya. Enggak. Berapa? Enggak. Dah. Siapa yang pernah ambil foto itu, video itu? Ya. Zam. Apa? Stop videonya dulu, nanti lanjutkan. Jangan diberhentikan. Stop. Ada lagi. Oke, coba dipahami. Udah, ini tahu maksudnya? Oke, tolong dipindahkan ke kertas. Ya. Oke, ini pindahkan ke kertas. Mana Dewa Kerajaan? Ya, itu pindahkan ke kertas. Coba berapa itu? Ya. Ini perbuatan apa semuanya? Wah, ini. Iya. Udah ada, Pak.
Ini sudah? Yo, akibatnya apa? Ya, akibatnya apa terhadap diri sendiri atau keluarga? Oke, ini Pak. Ya. Cobalah diskusikan. Iya. Nanti tunjuk kelompok itu macam kamu. Duduk elok. Elok pindah nanti. Enggak. Oke, silakan diskusikan. Kalau hukum berarti maknanya Pak. Tuh hukumnya tuh. Hukumnya Pak. Ya. Macam lah ya tuh. Pak. Maknanya beda Pak. Ya. Boleh buka Google-nya, aku dapat dari belakang Google. Akibatnya oh. Nah, coba. Stop dong. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh kelompok berapa ini? 2. Oke, kita minta kita dengar penjelasan dari kelompok 1. Oke, duduk yang baik. Ya, silakan kelompok 1. Ya, langsung berdiri. Menghadap ke sana. Baiklah, kami salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usah di semua. Itu aja. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Dari kelompok kami, yaitu tentang zina dan pergaulan bebas. Pada gambar ini ada sebuah remaja yang melakukan tindakan zina karena adanya ketertarikan dilandasi atas dasar suka sama suka terhadap lawan jenis dengan berbagai bentuk, mulai dari bersentuhan, berciuman hingga berhubungan kelamin dengan pasangannya. Akibat yang akan terjadi yaitu hilangnya kepercayaan terhadap diri dan menyebabkan putusnya sekolah,
menyebabkan buruknya nama keluarga di dalam lingkungan masyarakat. Ketergantungan ekonomi. Anak yang putus sekolah akibat kehamilan di luar nikah dapat ketergantungan secara ekonomi pada pasangannya. Terakhir, terhambatnya masa depan yang cerah, seperti pendidikan yang tinggi dan kurang menikmatinya masa muda. Solusi yang harus kita lakukan adalah menghindari kontak mata terhadap lawan jenis agar tidak terjadi zina, memperbanyak kegiatan yang positif, menghindari perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran yang negatif terhadap suatu hal, meningkatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah. Orang tua harus bijaksana dalam membatasi pergaulan pada anaknya. Oke, sudah? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok ini. Siapa yang bacakan? Belok, Pak. Dengar baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil presentasi kami dari kelompok 3, yaitu tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Baca dari Pak. Ya. Yang berisi tentang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Sadaqallahul adzim. Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi berisi tentang larangan mendekati zina dan menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Hukum yang terkandung pada Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah larangan untuk mendekati zina. Isi kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tersebut adalah yang pertama larangan mendekati zina, yang kedua zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, yang ketiga adalah perbuatan zina dapat menyebabkan hancurnya garis keturunan, yang keempat perbuatan zina dapat merusak atau merendahkan martabat manusia, yang kelima mengingatkan seorang muslim untuk taat beribadah dan perintah Allah, yang keenam adalah mencegah pergaulan bebas. Sekian baik. Untuk kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas merujuk pada hubungan yang bebas dari ikatan pernikahan, sementara zina merupakan hubungan seksual di luar pernikahan keduanya, dianggap sebagai pelanggaran norma dan etika. Bertemu dan berinteraksi tanpa batasan seringkali melibatkan aktivitas yang tidak pantas. Contoh zina yaitu hubungan seksual di luar pernikahan baik dengan orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Dampak dari pergaulan bebas membuat keluarga dan diri sendiri malu, stres, kecemasan, tekanan sosial, penolakan dari teman-teman atau masyarakat. Dan dampak dari zina kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Cara menjauhi zina: memperbanyak ibadah, membatasi pergaulan, memperbanyak hal positif. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih kelompok 3. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu balap liar. Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin legal dari pihak berwenang. Dampak dari balap liar: memicu terjadinya taruhan atau judi, terjadinya pelanggaran norma dan menyumbang angka kematian,
mengganggu ketentraman masyarakat. Yang kedua, minuman keras. Minuman keras segala jenis minuman yang memabukkan sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Dampak dari minuman keras: kecanduan alkohol atau minuman keras dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi dan mengganggu pekerjaan. Solusinya adalah dengan memperbanyak melakukan kegiatan positif dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir positif. Oke, luar biasa. Baik, itu penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Oke. Jadi itu anak. Baik. Oke, kita hari ini akan bahas tentang hasil diskusi Ananda semua tadi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke. Ini tahu gambar apa? Tolong ambil fotonya sebagian lah. Tolong stop dulu. Stop dulu. Adalah tentang. Udah lanjut. Larangan pergaulan bebas. Ini balap liar. Kelompok berapa tadi membahas? Kelompok 2. Mabuk-mabukan. Orang yang suka mabuk-mabukan maka dia akan hilang akal sehatnya, ya. Dan yang kedua, yang suka balap-balap liar itu Ananda semua. Nah, ini dia. Ya. Akan mengganggu diri sendiri, mengganggu orang lain. Diri sendiri apa akibatnya? Bisa jadi kecelakaan, bisa jadi menabrak orang lain. Nah, bisa nginap di kantor polisi. Baik. Yang kedua, ini apa? Pergaulan bebas. Nah, ini dampak ya dari pergaulan bebas. Kenapa terjadi ini? Karena tidak mau menjaga jarak tidak dijaga, kemudian rem tidak juga bagus kaplaknya. Akhirnya belum remnya kan? Nah, siapa yang rugi? Ya, yang terutama yang paling rugi itu adalah perempuan. Ya, lahir anaknya tak tahu siapa ayahnya. Ya, orang nikah 9 bulan, dia 3 bulan siap nikah, lahir anaknya. Nah, kasihan nih. Ya, oke. Lanjut. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini dia. Ya. Apa tujuannya? Yang pertama, Ananda semua mampu membiasakan diri membaca dengan tartil surah Al-Isra. Kemudian masih bacanya, penerapan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas. Kemudian apa lagi? Ustaz ini mampu yakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Baik. Lanjut semua. Nah, ini dia definisi pergaulan bebas dan zina itu. Pergaulan bebas merujuk pada hubungan yang bebas dari ikatan pernikahan. Artinya hubungan yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Sementara zina itu adalah merupakan hubungan seksual di luar pernikahan. Keduanya dianggap sebagai pelanggaran norma dan etika. Lanjut, lihat di bawah. Siapa bisa membacakan? Maju. Nah, Pergaulan bebas, bertemu dan berinteraksi tanpa batasan, seringkali melibatkan aktivitas yang tidak pantas. Zina, hubungan seksual di luar pernikahan, baik dengan orang yang sudah menikah maupun belum. Oke. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pergaulan bebas ini? Siapa yang membacakan? Nah, ini dia. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang salah. Nah, ini ayatnya ini. Ayat lain. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin
minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhada 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah laksanakan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Jadi hindari kalian nanti kalau tinggal di daerah yang hukum Islam itu tegak, sempat kalian berzina Anda semua, ya, tertangkap kalian. Maka kalau kalian belum pernah menikah, maka hukumannya adalah didera. Tapi kalau kalian menikah, sudah pernah menikah berzina dengan orang lain, maka hukumannya adalah dirajam. Kemudian bagaimana pandangan agama? Duduk bebek sibak. Ya, bagaimana pandangan agama tentang pergaulan bebas? Seluruh agama menganggap bahwa perbuatan itu tidak baik. Ya. Pertama, Islam, zina itu adalah dosa besar yang dihukum berat. Sedangkan Kristen, zina adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan dapat menimbulkan dosa. Hindu juga kayak gitu. Semua agama melarang. Nah, kemudian pentingnya menjaga kesucian diri. Ya, coba bacakan. Enggak. Pentingnya menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri adalah hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan nilai-nilai moral. 1. Kesehatan fisik, menghindari hubungan seksual di luar nikah dapat mencegah penyakit seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Kesehatan mental, menjaga kesucian diri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, serta meningkatkan emosional. 3. Kesehatan spiritual, menghormati nilai-nilai agama dan moral dapat meningkatkan hubungan spiritual dengan Tuhan. Oke, bagus. Siap, Bos. Lanjut. Nah, ini peran keluarga dalam mencegah pergaulan bebas dan zina. Ya, Sifa, maju ke depan, bacakan. Hah? Oh, suara. Oke, silakan. Peran keluarga dalam mencegah pergaulan bebas dan zina. Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah pergaulan bebas dan zina. Pendidikan moral dan agama sejak dini serta komunikasi terbuka dapat membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai luhur dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Baik. Contoh teladan apa? Contoh teladan, orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anak dalam menjaga kesucian diri. Lanjut. Strategi duduk Sipa. Oke, kasih. Excel. Bacakan Excel. Strategi menghindari pergaulan bebas dan zina. Menghindari pergaulan bebas dan zina membutuhkan komitmen dan keteguhan hati. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan seperti memilih pergaulan yang baik, menjaga jarak, dan berfokus pada hal-hal positif. Pilih pergaulan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai moral yang baik dan dapat memberikan pengaruh positif. Jaga jarak fisik dan emosional dengan lawan jenis dapat membantu dalam menghindari godaan dan perilaku yang tidak pantas. Fokus pada hal-hal positif, memfokuskan pikiran dan waktu pada hal-hal positif seperti belajar, bekerja, dan kegiatan positif lainnya dapat membantu dalam menghindari godaan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kesimpulan. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulan dan seruan untuk perilaku sesuai norma. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran
bahwa pergaulan bebas dan zina itu adalah bentuk perbuatan yang melanggar norma atau syariat Islam. Nah, ini. Yang kedua adalah pendidikan moral, memperkuat pendidikan moral dan agama sejak dini. Maka kata Nabi SAW, al-ummah darasatul awal, bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Kemudian dukungan keluarga, meningkatkan peran keluarga dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, supaya orang tua harus antisipasi. Kemudian ananda semua, kalau ada orang tua kalian yang memberikan amanah, yang memberikan kepercayaan, maka jagalah kepercayaan itu dengan baik. Kemudian komitmen bersama, membangun komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Ya, bahwa tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Jadi perbuatan zina, mabuk-mabukan, ya. Ini tadi, mana tadi? Oke. Ini adalah perbuatan tercela. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun amali syaitan, ya. Mabuk-mabukan, perjudian, ya. Itu adalah min amali syaitan, bentuk perbuatan setan. Apalagi ini balap-balap liar. Ya, balap-balap liar ini ananda sempat kalian jatuh, orang lain akan menyumpah kepada kalian, tidak akan dibantu kalian orang lain, ya. Nah, ini mengganggu. Apalagi ada tetangganya yang jantungan mendengar pot yang racing itu, ya, bisa meninggal tetangga kalian. Ya, bisa meninggal. Maka secara tidak langsung ananda sudah melenyapkan nyawa orang lain. Kata Nabi SAW, yang membunuh maka tempatnya adalah di neraka. Baik, apalagi ini ananda, ya. Hari ini kalian adalah akan menempuh godaan yang luar biasa, ya. Kalau ananda semuanya tidak bisa menahan godaan-godaan yang hari ini luar biasa, ya, maka siap-siap ananda jadi korban pergaulan bebas, ya. Jadi korban. Nah, orang tua kalian, kaum kalian akan malu, ya, seumur hidupnya. Kalian akan dikenang oleh orang lain bahwa kalian itu adalah pernah orang-orang yang melanggar syariat Islam. Oke, terutama yang perempuan, yang laki-laki juga kayak gitu, ya. Jangan bergaul sekehendak hati saja, ya. Bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, itu ananda untuk hari ini pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan ananda semuanya bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Untuk hari ini Bapak kasih tugas di rumah. Oke? Ananda kerjakan di rumah. Boleh kerja kelompok di rumah juga nggak apa-apa, ya. Nanti minggu besok dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Sampai situ ada yang pengen ditanyakan? Paham semua? Paham. Oke, ini kerjakan di rumah nanti. Ini tugasnya. Oke. Oke. Ini untuk di rumah. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang mesti didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham? Kalau sudah, kita akhiri dengan membacakan